Halo, what's up? Balik lagi bersama saya Iksan Hardianto. Pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan DS18B20 ya. Di sini nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan satu sensor DS18B20 dan bagaimana cara menggunakan beberapa ya. Jadi saya akan mengajarkan menggunakan bagaimana cara kalau menggunakan satu buah sensornya dan juga beberapa sensornya sekaligus. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja. Let's get start. Kita cek dulu sensor yang akan dipakai. Di sini ada DS18B20. Jadi si sensor DS18B20 itu ada dua jenis ya. Jenis yang pertama yang itu mirip seperti transistor itu ya, punya 3 kaki ya, bentuknya pokoknya mirip transistor lah ya. Dan satu lagi ada yang bentuknya itu yang waterproof ya, bentuknya itu seperti ada logam di ujungnya ya. Jadi ada yang waterproof dan non waterproof. Jadi keduanya sama-sama DS18B20, cuman memiliki perbedaan, yang satu waterproof dan satu lagi enggak. Nah, ini dia datasheetnya ya. Dari Dallas Semiconductor. DS itu Dallas Semiconductor artinya. Programmable Resolution One Wire Digital Thermometer. Jadi dia hanya membutuhkan satu jalur untuk komunikasinya. Kemudian bisa lihat di sini ada power supply-nya mulai dari 3 volt hingga 5,5 volt. Jadi kalian pakai di Arduino bisa, di Raspberry Pi bisa, di ESP8266 bisa, di ESP32 juga bisa. Kemudian measure temperatur ya, dia dari minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Untuk akurasinya plus minus 0,5 derajat Celcius diukur ya. Jadi akurasi plus minus 0,5 derajat Celcius itu saat temperatur yang diukur itu dari minus 10 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Kemudian termometer ini bisa diset resolusinya dari 9 ke sampai 12 bit. Kalau kalian menggunakan 12 bit ya, itu waktu yang dibutuhkan untuk sekali membaca adalah 750 milisecond. Nah, di sini sensornya itu kan kita punya 3 kaki ya, ada GND, data, dan powernya. Nah, ada yang harus kalian perhatikan saat menggunakan sensor DS18B20, yaitu kalian harus menggunakan pull up di pin datanya. Ya, pull up-nya itu bisa dari 3 volt atau 5,5 volt menggunakan resistor 4,7 kilo ohm. Nah, itu dia tadi dari datasheet-nya. Kita akan langsung lanjut ke pemasangan rangkaian ya. Untuk komponen yang digunakan ada Arduino Uno, ada juga breadboard, kemudian ada beberapa kabel jumper, dan juga ada sensor DS18B20 yang jenis waterproof, dan juga resistor ya. Tadi resistornya 4,7 kilo ohm. Nah, itu dia komponennya. Kita akan langsung masuk ke bagian perakitannya. Siapkan Arduino Uno dan juga breadboard. Kemudian kita siapkan juga sensor DS18B20 tipe waterproof ya. Untuk sensor DS18B20, dia memiliki 3 buah kaki. Kaki berwarna hitam adalah ground, kaki berwarna merah adalah positif atau VCC, dan kaki berwarna kuning adalah datanya. Kita pasang ketiga kaki tersebut pada breadboard. Kalian masih ingat kan cara penggunaan breadboard? Dan jangan lupa kita tambahkan resistor pull up dari VCC atau positif ke kaki datanya yang berwarna kuning. Dan kemudian untuk jalur VCC atau positif,
kita hubungkan ke 5 volt dari si Arduino-nya. Dan untuk jalur ground, kita hubungkan juga pada ground dari si Arduino-nya. Nah, yang terakhir, kita hubungkan jalur data dari si sensor DS18B20 menuju pin 2 pada Arduino. Nah, ini rangkaiannya sudah beres. Kita akan lanjut pemrogramannya. Kita masuk ke pemrogramannya. Nah, pertama-tama kalian buka dulu Arduino IDE. Kemudian kalian harus menyiapkan beberapa library untuk menggunakan sensor DS18B20. Buka library manager kalian. Kemudian tuliskan one wire. Nah, kalian install OneWire by Jim Stud, Tom Pollard, Robin James, dan ada beberapa lainnya. Silakan install dan pakai versi yang terbaru. Kalau sudah diinstal nanti akan ada biru gini ya, biru terus tulisan install. Artinya itu sudah terinstall. Kemudian ada satu lagi yang harus kalian install, yaitu Dallas Temperature, ya. Di sini. Dallas Temperature by Miles Burton, ya. Kalian install yang ini. Install saja versi yang terbarunya. Oke, kalau sudah diinstal, sekarang kita akan masuk ke pemrogramannya. Nah, ini dia programnya. Di sini cukup simpel untuk memprogram satu buah sensor DS18B20. Baris pertama itu ada include one wire. Ya. Di sini kalian akan memanggil library one wire dan juga baris kedua ada include Dallas Temperature. Artinya, kalian akan memanggil juga library Dallas Temperature. Ini dua library tadi yang telah kita install. Kemudian, di baris ketiga ada define one wire bus. Itu nomor 2. Artinya, kalian menghubungkan si sensor ya, si sensor DS18B20 ke pin 2 dari Arduino. Selanjutnya ada one wire bus. Artinya ini kalian membuat objek dari one wire ya, dari library one wire dengan namanya one wire juga ya. Ingat kalau objek di sini kalian bisa ganti sebenarnya ya. Bisa ganti macam-macam, itu bebas. Jadi nggak harus one wire lagi. Ya, di bagian sini nih yang saya blok. Nah, dia memiliki satu argumen. Argumennya adalah one wire bus. Artinya, pin mana sih yang terhubung dengan si sensor. Kemudian di sini ada Dallas Temperature. Artinya, ini dari library Dallas Temperature, ya. Kalian membuat objek bernama sensor. Ingat, kalau di sini variabel dari objek itu bisa kalian ganti kok. Nggak harus sama. Dan dia punya satu argumen, yaitu argumennya ke one wire. Ya. Jadi dua library ini berhubungan nih. Si Dallas Temperature nggak akan bekerja dengan one wire. Kemudian selanjutnya ada voice setup. Seperti biasa di sini ada serial begin 9600 untuk menjalankan serial monitor dengan kecepatan transfer data atau baud rate ya, itu 9600. Kemudian ada sensor.begin. Artinya ini memulai si sensor.
Oke. Selanjutnya di void loop. Di void loop di sini baris 15 ada sensor.requestTemperature. Artinya si variabel sensor ini akan mengambil data temperatur ya. Data temperatur. Kemudian di baris 16 ada serial.print Celsius temperatur. Nah, ini nanti akan ngeprint tulisan seperti ini di serial monitor. Pokoknya yang dalam tanda kutip itu akan di-print sama persis. Kemudian di baris 17 ada serial println sensor get temperatur C ya, temp C by index 0. Artinya apa? Di sini nanti si sensornya dia akan mendeteksi ya, si Arduino akan mendeteksi secara otomatis si sensor indeks dari sensor temperaturnya. Karena sebenarnya si DS ini, DS18B20 itu kita dapat menggunakan beberapa sensor dalam satu pin. Jadi nanti setiap sensor itu punya ID berbeda-beda ya. Nah, di sini nanti dia menggunakan metode otomatis menggunakan indeks 0 berarti yang awal ya, indeks 0. Oke, selanjutnya di bawah sini ada delay 1000 milisecond. Artinya jeda 1 detik dan setelah 1 detik nanti dia akan otomatis ngeprint lagi data yang baru. Setelah diprogram, kalian pastikan dulu board dan portnya sudah benar, lalu di-upload. Nah, saat sudah selesai, kita buka serial monitor. Nah, lihat ya, di serial monitor langsung muncul tuh ada tulisan Celsius, temperatur, .2, angkanya yang diperoleh dari si sensor. Nah, ini kalau saya pegang pakai tangan, nanti dia suhunya akan naik, ya, makin naik. Sekarang untuk perakitan menggunakan multi DS18B20 dari rangkaian tadi kita tambahkan saja langsung satu sensor. Ingat, hitam adalah ground, merah adalah positif atau VCC, dan kuning itu adalah datanya. Nah, untuk datanya kita sambung juga di pin yang sama dengan sensor yang sebelumnya ya, yaitu sama-sama pin 2. Nah, kemudian ada satu lagi yang akan saya tambahkan, jadi nanti total ada 3 sensor. Jangan lupa lagi, hitam adalah ground, merah adalah positif atau VCC, dan kuning adalah data. Dan ketiga sensor ini untuk pin data sama-sama ditaruh pada pin 2. Jadi walaupun sensornya lebih dari 1, tapi pin yang dipakai hanya pin 2. Hemat pin ya. Dan sudah, kita lanjut ke bagian pemrogramannya. Ini adalah program untuk membaca sensor DS18B20 jika lebih dari 1. Nah, untuk multi DS18B20 itu ada 2 metode. Metode pertama adalah by index dan metode kedua adalah by address. Nah, untuk yang program sekarang adalah by index. Untuk baris 1 dan 2 itu adalah memanggil library yang dibutuhkan. Baris 3 adalah untuk mendefinisikan pin mana yang digunakan. Dan mulai beda ya, ini untuk 5 dan 6 ini sama kayak program sebelumnya. Dan ini baris 8 mulai beda ya. Di sini ada int device count. Jadi nanti di sini ada variabel device count dengan tipe datanya int ya. Value awalnya adalah 0. Jadi nanti device count ini
akan menyesuaikan dengan jumlah sensor yang ditemukan. Misalnya dia menemukan 3 buah sensor, maka device count-nya akan berubah menjadi 3. Kalau 5, ya jadi 5, kayak gitu ya. Kemudian di baris 9 ada float temp C. Nah, ini adalah variabel temp C dengan tipe data float. Artinya dia menyimpan data desimal. Kemudian di voice setup, sama seperti tadi ada sensor begin dan serial begin. Nah, di sini ada tulisan locating device. Nah, ini kalau misalnya dia ketemu ya. Nah, kemudian di sini ya, sensor get device count. Artinya, si Arduino nanti akan mencoba mencari ada berapa sensor sih yang terhubung ya dengan si Arduino-nya. Nah, kemudian data tersebut akan disimpan di variabel device count. Kemudian akan di-print nih, habis itu device count, dec. Ya. Nah, jadi nanti jumlahnya akan di-print di serial monitor. Ada berapa device. Kemudian di void loop, ya. Nah, ini sama seperti tadi, sensor.request temperature. Artinya si Arduino meminta data dari temperatur dari si sensor. Nah, di sini karena kita multiple dan by index, kita menggunakan sintak for. For INTI sama dengan 0, I kurang dari device count, I plus. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi di sini kita bikin variabel lokal dengan nama variabelnya tuh I, tipe data integer, dimulai dari 0. Nah, kan tadi pas di voice setup dia udah ketemu tuh ada terhubung berapa sensor. Ya, nanti kan di sini berubah jadi jumlahnya ya. Kalau misalnya tadi 3 ya, berarti device count-nya jadi 3. Jadi saat I sama dengan 0, nah I itu 0 pertamanya, terus I kurang dari 3, I plus. Artinya, kalau misalnya di argumen kedua ini masih benar, dia akan menjalankan sintaks yang ada di dalam kurung si for. Jadi, pertama I 0, kemudian I kurang dari 3 itu benar kan? Nah, dia jalanin di sini. Dia akan ngeprint sensor, ya, sensor apa, terus dia akan ngeprint juga I plus 1. Dia akan berubah tuh nilainya jadi si 1 ya. 0 tambah 1 kan jadi 1 ya. Nah, habis itu, di sini Arduino ngebaca nih, ya, get temp by index I. Artinya dia minta temperatur oleh indeks I. Nah, indeks I-nya di sini apa? Indeks I-nya di sini sudah berubah ya, jadi 1. Tadinya 0 nih. Nah, kemudian di bagian sini, saya salah. Indeks I itu masih 0 ya. Masih 0, jadi indeks 0. Kemudian datanya disimpan di temp C, variabel temp C. Kemudian di print. Nah, habis itu ada pas sudah beres. Nah, pas sudah beres, ya, otomatis I-nya akan bernambah. I-nya akan berubah jadi 1. Maka di sini I-nya berubah nih jadi 1 kan. Nah, sekarang I sama dengan 1. Terus 1 masih kurang dari 3 kan. Nah, itu masih benar, berarti dia jalan lagi di bawahnya. Nah, ini dia nge-request data untuk yang indeks 1 sekarang. Oke, udah benar, berarti dijumlah lagi jadi 2. Berarti sekarang di sini I sama dengan 2. Berarti 2 masih kurang dari 3. Bener kan? Nah, kemudian ngeprint lagi di sini, ngejalanin. Nah, berarti ini udah sensor yang ketiga. Nah, dia request temperaturnya oleh indeks kedua. Ingat, sensornya 3 tapi indeksnya 2. Kenapa gitu? Karena Arduino itu mulai dari indeks 0. Kalau di sini mulainya dari 1. Ya, jadi pas di sini 3, pasti di sini 2. Dia request lagi. Nah, udah benar nih. Sekarang kan berarti I++, dijumlah lagi. Jadi I-nya sama dengan 3. Nah, 3 kurang dari 3 enggak? Itu salah ya. 3 kurang dari 3 itu salah. Jadi dia enggak akan lanjut di bagian sini. Dia akan keluar dari for.
langsung menuju delay. Jadi saat jeda nih 1 detik, dia mulai lagi dari I-nya 0. Seperti itu seterusnya. Jangan lupa dipilih dulu portnya lagi untuk Arduino dan COM8. Selanjutnya tinggal di-upload saja programnya. Nah, setelah itu buka serial monitornya. Nah, lihat di serial monitor langsung muncul ya. Locating device ada 3 device. Nah, terus di print tuh sensor 1 berapa, sensor 2 berapa, sensor 3 berapa. Dan di sini suhunya masih 26 semua. Dan saya akan coba memegang ketiga sensor tersebut. Dan kita lihat di serial monitor bisa terlihat ya bahwa suhunya mulai naik dari ketiga sensornya. Program selanjutnya yaitu menggunakan beberapa sensor DS18B20 dengan metode 2 ya, melalui alamat dari sensornya. Nah, tapi sebelum itu kita harus menemukan dulu nih alamat masing-masing sensor. Oke, di sini ya. Di sini untuk baris 1 sampai 6 ini sama, jadi saya nggak akan jelasin lagi. Nah, kemudian di baris 7 ya, device address thermometer. Artinya ada variabel thermometer dari objek device address. Nah, baris 9 ada device count sama dengan 0. Jadi ini ada variabel device count untuk menyimpan nanti jumlah berapa sensor sih yang ketemu gitu ya. Nah, ini awalnya 0. Kemudian di voice setup ya, sama seperti biasa. Ini sama kayak tadi ya, jadi nggak akan saya jelasin lagi. Nah, kemudian ada di lanjutnya di bawahnya ya. Serial printing address ya. Jadi sama ya, ini logika for. For itu sama yang tadi sebelumnya, yang by index. Jadi ada argumen pertama, argumen kedua, dan argumen ketiga. Nah, ini misalnya nih ditemukan 3 device, berarti device count-nya jadi 3 ya. Ini sama seperti tadi, I-nya mulai dari 0 dulu. I kurang dari device count, I plus plus. Artinya adalah saat I 0 dan I kurang dari 3, itu benar kan? Nah, dia akan masuk program yang ada di dalam for ini. Ya. Kemudian nanti dia akan ngeprint nih address-nya berapa sih, kayak gitu. Nah, address-nya itu disimpan di variabel thermometer. Habis itu kan udah benar, berarti berubah I-nya jadi 1 ya. I-nya jadi 1, di sini 1 masih kurang dari 3, itu benar, ngeprint lagi. Nah, habis itu udah beres, I-nya bertambah lagi nih, jadi 2, I sama dengan 2. Berarti 2 dikurangi 2 masih kurang dari 3, itu kan benar, dia masih jalan di sini. Nah, tapi pas udah benar kan, berubah tuh I-nya jadi 3 ya. Nah, 3 kurang dari 3 itu salah kan? Berarti udah dia keluar dari fungsi for-nya. Kemudian, di bagian bawah sini ada void loop. Nah, void loop-nya di sini dikosongin aja. Karena kita hanya cuman butuh ngelihat address itu cuman sekali aja. Makanya ditaruhnya di setup aja, nggak usah di loop. Kalau di loop nanti ngeprint lagi gitu ya. Nanti takutnya malah pusing. Jadi mendingan kita di bagian setup aja, dia cuma sekali doang ngeprint dia si address-nya. Nah, di sini untuk pin address-nya tadi ya, yang di voice setup ada fungsi print address. Nah, fungsi print address itu diambil dari fungsi sini di bawahnya. Nah, ini print address. Jadi print address itu ngapain sih kayak gitu ya? Print address itu ternyata programnya seperti ini. Ada for I sama dengan 0, I kurang dari 8, I plus plus. Ya. Di sini kenapa I kurang dari 8? Karena itu nanti data address-nya itu ada kodenya ya. Kodenya itu sampai 8 digit. Ya. 8 digit. Makanya di sini kurang dari 8. Nah, jadi saat ketemu si alamatnya yang pertama ya. Nah, dia akan ngeprint nih tulisan
OX 0, sorry. Bukan 0x. Nah, terus apa sih I-nya itu ya diambil. Kayak gitu. Nah, ini nanti disimpan di, kalau ini tuh array ya. Array. Ini tuh array. Ya. Array I. Array-nya array I. Kayak gitu. Nah, nanti muncul tuh keluar. Nah, kalau udah I-nya udah sampai 7, dia ngeprint koma, ya. Nah, habis itu lanjut lagi. Seperti itu terus. Sebenarnya kalau untuk mau lebih detail, pas nanti kita upload, lihat tuh bagian keluarnya kayak gimana sih. Kayak gitu. Jangan lupa pilih dulu board dan portnya, kemudian di-upload. Nah, jika sudah, buka serial monitor. Nah, dilihat ya di serial monitor ada locating device, nemu 3 device ya. Nah, di sini ada ngeprint address. Langsung ada 3 address. Nah, address ini kalian simpan. Nah, kalian perhatikan di sini ya, dia cuma ngeprint sekali. Kenapa ngeprint sekali? Karena kita taruhnya di bagian void setup. Nah, ini sekarang adalah program untuk membaca nilai sensornya ya, yang menggunakan address. Tadi sudah kalian catat kan address-nya? Nah, ini saya akan jelaskan dulu programnya ya. Untuk baris 1 sampai 7 itu nggak usah saya jelaskan lagi. Nah, kemudian di baris 9 sampai 11, yaitu di sini kan saya menggunakan 3 sensor. Jadi, saya kasih variabel, ada sensor 1, sensor 2, sensor 3. Nah, ini kurung di sini ya. Ingat kalau ada tanda kurung di sini berarti array ya. Array itu jumlahnya ada 8. Nah, di sini kalian lihat tadi kan udah ngambil ya. Ini kalian tinggal copy paste aja nih. Ya, tinggal kalian copy paste aja yang address yang tadi sudah kalian catat. Karena tadi masing-masing sensor tuh memiliki address yang berbeda-beda. Kemudian di sini kayak biasa di void setup ada serial begin dan sensor begin. Nah, di void loop ya, seperti biasa ada sensor.request temperature. Nah, kemudian di sini baru deh dia ngecek nih, ngeprint serial.print sensor 1. Bisa ada print temperature sensor 1. Nah, habis itu dia manggil fungsi print temperature untuk sensor 1. Nah, print temperature ada di sini fungsinya. Print temperature ada di device address ya. Device address-nya dari mana? Dari sini. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Jadi saat print temperature sensor 1, artinya dia minta request data dari ID yang ini nih. ID yang pertama, ID si sensor 1. Ya. Nilainya disimpan di variabel temp C, kemudian di print hasilnya. Bisa lanjut ke sensor 2, sama seperti tadi. Dan lanjut lagi ke sensor 3. Makanya nanti di serial monitor tuh ada 3 sensor, 3 nilai sensor. Jangan lupa pastikan lagi board dan portnya sudah sesuai. Kemudian langsung saja upload ya. Kemudian buka serial monitor dan itu langsung muncul ya. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Nah, lihat itu ada suhunya udah kebaca. Kemudian saya akan coba pegang lagi suhunya. Nah, suhunya mulai naik ya. Sudah mulai naik. Nah, itu dia tadi cara penggunaan sensor DS28B20. Bagaimana? Gampang kan? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan komentar. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan share.
Dan juga jangan lupa subscribe video ini dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak tertinggal update-update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.